bisa akses ya, baru bisa akses kan, hari Senin ya. Jadi ini bisa jadi, eee, tolak ukurnya seperti biasa. Nah, untuk tugas 3 begini rekan-rekan, jadi tugas 3 ini tugasnya ada 2 macam ya. Yang pertama, rekan-rekan semua diminta untuk, eee, apa namanya, membuat sebuah draft perjanjian berdasarkan data-data yang sudah ditampilkan di dalam soal. Ini seperti, yang, saya tampilkan di PPT saya. Itu rekan-rekan harus buat draft perjanjiannya. Untuk draft perjanjian saya tidak bahas di Tuweb ya, karena sebenarnya kalau Sidang draft ke belakang perjanjian sih sidang. itu rekan-rekan bisa unduh saja di manapun, bisa di-googling gitu ya, bisa googling aja format perjanjian, itu nanti banyak banget, contoh-contohnya. Nanti silakan tinggal diikuti saja format perjanjian yang sekiranya paling sesuai menurut, rekan-rekan semua. Nanti tinggal diganti, apa namanya, identitas para Lagi, pihak dan lain-lain gitu ya, dan juga kronologi kasusnya. lagi, Intinya adalah lagi. di soal itu kan sudah dibuat Sayang. saya bisa buka ini nggak ya? Nanti nungguinnya. Bentar ya, Enggak, dia nungging enggak terlalu saya sedikit buka aja, ininya sedikit aja. dulu deh. Karena ada itu kakinya enggak kuat. Ah, udah. Biar nyambung. Tugas 3, sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Tuh, ya. Ini ada per pasal, jadi ini kan biasanya dalam perjanjian ini dimulai dari identitas para pihak, habis itu, bisa langsung masuk ke pasal 1, nih deskripsi biasanya masuk ke pasal 1 atau pasal 2, tergantung nanti kalian bikinnya seperti apa, harga dan seterusnya sampai dengan, apa namanya, di bawahnya harus ada tanda tangan para pihak, tanggal perjanjian, dan saksi. Saksi juga dibuat aja ya namanya, siapa aja lah namanya, dikarang aja gitu ya. Kalau mau dibikin ada tanda tangannya lebih bagus, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya, supaya kita bikin tugasnya bener-bener real gitu. Nah, untuk, di dalam surat perjanjiannya, wajib sekali ada pengaturan pasal force majeure. Biasanya memang pasal force majeure itu ada di pasal-pasal terakhir sebelum pasal penyelesaian sengketa. Terus pengaturan tentang denda dan kewajiban pembayaran jika terjadi keadaan darurat, ini juga perlu dimasukkan ke dalam, pasal force majeure gitu ya. Jadi pasal force majeure kan biasanya ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ya itu dimasukin aja selengkap-lengkapnya. Jadi ini nggak susah bikin tugasnya, yang penting, teman-teman bisa nemuin aja contoh, draft perjanjian di internet yang lengkap dan sesuai dengan, soalnya gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, yang akan saya bahas di Tuweb hanya pertanyaan-pertanyaan yang 4 pertanyaan ini aja ya. Jadi kalau untuk perjanjiannya silakan teman-teman, buat sendiri-sendiri. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak soal, tugas buat perjanjiannya? Boleh, Pak itu. Kalau nggak ada saya lanjut ke ini, lanjut ke soal. Nggak ada? Sudah jelas Bu Dosen.